Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, bertemu lagi dengan mata pelajaran bimbingan teknologi informasi komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras masukan atau input device. Perangkat keras juga bisa disebut dengan hardware. Kemarin pada pelajaran yang awal kita sudah memberi contoh dan memberi penjelasan tentang perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang perangkat keras masukan atau hardware input device. Pengertian dari perangkat keras masukan atau input device itu adalah semua bagian fisik komputer yang digunakan untuk memberikan data atau sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Perlu diingat bahwa perangkat keras itu adalah benda atau alat yang berupa fisik. Jadi kita bisa meraba, kita bisa melihat semua perangkat itu. Nah, untuk itu kita nanti akan membahas semuanya, beberapa contoh jadi dari perangkat keras masukan untuk komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberi masukan data ke dalam sistem komputer dalam bentuk perintah-perintah yang diketik. Keyboard itu sering juga disebut dengan papan ketik. Jadi kalau kalian menemukan komputer, baik itu PC atau laptop, pasti ada papan ketiknya. Papan ketiknya inilah yang disebut dengan keyboard. Untuk lebih jelas tentang keyboard ini, kalian akan menemukan beberapa bagian dari keyboard. Yang pertama ada alpha numbering, yaitu tipe writing untuk menulis. Ini adalah bagian papan keyboard yang digunakan untuk menulis baik angka atau huruf. Ini kalau di keyboard ini angka 1, 2, 3 sampai dengan 9 dan 0. Kemudian ada A, B, C, D, E sampai Z ada di sini. Jadi kalau kalian nanti ngetik, biasanya yang digunakan adalah papan yang sebelah ini. Nah, yang kedua ada function key atau tombol fungsi. Itu mulai dari F1 sampai dengan F12. Biasanya ada di atas ini. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk pemrograman. Jadi kalau nanti kalian menombol ini, pasti akan ada program atau bagian dari program yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah numeric keypad atau tombol angka. Tombol angka ini kalau di laptop itu tidak jadi satu, artinya tidak ada. Tapi kalau di PC atau komputer personal yang papan ketiknya kayak gini, itu jadi dipisah untuk angka, meskipun di sini ada, tapi ditambahi ini. Ini papan angkanya. Jadi kalau kalian ngetik 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu ada di sini. Ini akan lebih memudahkan kita untuk ngetik. Tidak loncat-loncat di sini, tapi cukup di sini saja. Kemudian bagian yang lain dari papan ketik atau keyboard adalah tombol enter. Tombol enter itu ada di sini. Ini tombol enter. Digunakan untuknya biasanya untuk pindah spasi atau mengiyakan satu perintah. Kemudian tombol backspace. Backspace itu untuk menghapus ini. Backspace itu untuk menghapus huruf sebelah kirinya. Kemudian tombol shift. Tombol shift itu ada dua, di sini dan di sini. Itu digunakan untuk mengetik
huruf kapital secara tidak permanen atau huruf yang ada atau angka atau huruf yang ada di atas ini, karakter yang ada di atas. Ada atau tombol yang satu tombol ada 2 karakter, maka menggunakan shift di tombol terus ditambah ini, nanti yang muncul adalah karakter yang di atas. Kemudian caps lock. Caps lock itu adalah mengunci huruf menjadi huruf kapital atau huruf gede semuanya. Itu di sini caps lock, di tombol dulu, nanti di sini nyala caps locknya, berarti setiap kalian ngetik A sampai Z itu akan muncul huruf besar atau kapital. Yang berikutnya ada numlock. Nah, kalau pengen menggunakan ini, maka tombol numlock yang ini harus ditombol, kemudian ini nyala nanti numlocknya, otomatis ini bisa digunakan. Kemudian ada tombol escape. Escape ada di sini, ESC. Nanti fungsinya ini untuk membatalkan perintah, tombol escape ini. Yang berikutnya ada tombol spasi. Tombol spasi biasanya panjang ini, digunakan untuk memberi jarak pada kata atau angka. Jadi kalau kalian mengetik mau menjadi jarak, misalkan ini function spasi keys, ini nanti menggunakan adalah spasi. Ini beberapa tombol yang ada, bagian yang ada di keyboard yang nanti akan kita praktekkan jikalau kalian sudah masuk di dalam pembelajaran tatap muka. Berikutnya, untuk contoh dari perangkat keras yang kedua adalah mouse. Mouse itu adalah satu hardware perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan data berupa gerakan atau tekanan tombol dan penggulangan scroll yang dapat digunakan untuk memilih tag, ikon, file, dan folder. Jadi ini adalah mouse, gambar mouse. Jadi nanti ada 2 klik, yang satu klik ini di sini namanya klik kiri, kalau ini klik kanan. Kalau ini scroll digunakan untuk menggulung. Jadi artinya kalau melihat di atas bawah ini cukup diputar-putar, ini namanya scroll. Berikutnya yang ketiga adalah scanner. Scanner ini adalah salah satu perangkat input pada komputer yang berfungsi untuk menduplikatkan objek selayaknya fotokopi tapi ke dalam bentuk digital. Jadi kalau kalian punya foto lama tuh, kalian masukkan sini, kemudian kita jalankan scanner ini nanti, maka foto yang ada di dalam scanner ini akan masuk ke dalam komputer dalam bentuk digital. Ya, jadi bisa disimpan di situ. Caranya menggunakan scanner. Berikutnya yang keempat adalah kamera digital. Kamera digital itu adalah alat untuk membuat gambar atau objek yang hasilnya bisa direkam dalam format digital. Ini tidak asing lagi buat kalian. Ini bisa mengambil gambar langsung dari objek, nanti kemudian disambungkan ke komputer, maka gambar itu bisa ditransfer atau dipindah di komputer. Berikutnya adalah touchpad. Touchpad ini bisa dilihat di laptop biasanya, meskipun tidak hanya di laptop, sebenarnya ada sekarang touchpad yang portable, artinya di luar digunakan untuk komputer juga bisa. Ini yang ada garis bawahnya, ini touchpad. Touchpad itu fungsinya hampir sama dengan mouse. Kemudian yang keenam adalah joystick. Joystick ini alat komputer yang berwujud tuas untuk digerakkan ke segala arah. Biasanya ini digunakan untuk bermain game. Kalian yang biasa menggunakannya, ini sudah tidak asing lagi. Ini nanti akan memberi masukan berupa gerakan ke dalam komputer. Demikian anak untuk pertemuan kita kali ini tentang perangkat keras komputer. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dari sini. Tetap hidup sehat, tetap pakai masker, jangan lupa berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa berjumpa secara langsung untuk pembelajaran BTIK di SMP 2 Prambon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.